apakah hasil dari ICI 2025 ini akan menjadi rujukan dalam perencanaan RPJMN 2025 sampai 2009 untuk sektor infrastruktur dasar, dan apakah akan ada pergeseran prioritas? Ya, mungkin malah kebalikannya ya. Jadi RPJMN ini kan adalah pengejawantahan visi dan misi Presiden. Kami bertugas di Kemenko Infra dan juga untuk acara ICI ini sebenarnya untuk mencoba mewujudkan RPJMN tersebut. Nah, memang kalau kita lihat dari RPJMN, ada target yang cukup besar ya, di mana kita ingin mencapai pembangunan atau pertumbuhan ekonomi 8%. Itu tentunya akan membutuhkan pendanaan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur yang besar ya. Kita lihat secara umum angkanya secara garis besar ya. Di 2020 sampai 2024 investasi infrastruktur kita itu sekitar 3.000 triliun. Baik dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan swasta. Nah, ke depan di 2025-2029 kita akan butuh sekitar 10.000 triliun. Okay. Jadi naik 3 kali lipat. Bahkan untuk sektor swasta, kenaikannya ini bahkan naik dari sekitar 750 triliun menjadi 3.000 triliun. Nah, ini tentunya hal yang menantang, dan inilah yang akan kita coba bagaimana event-event atau usaha-usaha kita, salah satunya lewat ICI ini, untuk bisa mewujudkan investasi tersebut. Baik, kenaikan tadi kan 3 kali lipat, ini kan memang suatu tantangan begitu ya untuk sektor infrastruktur dasar di Indonesia. Ini apakah ada skema pembiayaan baru yang mungkin menjadi hasil dari forum ICI kemarin? Ya, jadi kita juga melihat ada secara umum kan ada beberapa skema ya yang bisa diwujudkan untuk pembiayaan investasi swasta. Yang pertama memang di mana ada public spending, itu pakai APBN, APBD, itu very clear. Ada juga yang public private partnership, di mana ini adalah partnership dengan atau kemitraan dengan swasta. Yang ketiga juga mungkin ada yang pure swasta. Okay. Nah, ini juga yang kalau bisa kita bahas. Jadi ada beberapa skema nanti yang kita lagi godok juga. Untuk yang PPP atau KPBU ini sebenarnya sudah ada, kita sudah punya mekanismenya. Tinggal kita perlu pastikan implementasinya itu baik gitu ya. Jadi apakah dengan adanya skema yang saat ini, bagaimana jalannya, apa yang perlu ditambah, dikurangi, disempurnakan. Karena memang kita lihat juga ada beberapa segmen yang mungkin success story-nya belum ada. Nah, kalau KPBU itu yang cukup sukses misalnya jalan tol atau pembangunan independent power producer listrik ya ke PLN. Nah, ke depan kita lihat bagaimana caranya misalnya dari sektor air, dari sektor waste, pengelolaan sampah dan limbah, bagaimana misalnya public transport ini juga kita bisa dorong untuk KPBU. Kemudian ada skema lain yang kita lihat perlu kita perhatikan implementasinya, walau payung regulasinya sudah ada, misalnya land value capture. Misalnya kita buat lahan, kita lewat reklamasi atau lewat kita pindahkan, kita ubah ininya, bagaimana kita meningkatkan nilai tersebut dan kita capture untuk pembangunan infrastruktur. Dan yang terakhir mungkin yang ini juga disampaikan oleh teman-teman, kita lihat juga misalnya istilahnya ini aset recycling. Jadi di luar negeri biasanya ada aset-aset yang sudah cukup mature ya. Karena swasta itu pastinya butuh kepastian, butuh kejelasan, butuh return, ya kan? Betul. Jadi aset recycling ini ada aset yang sudah jalan, itu ceritanya dijual, pemerintah atau BUMN-nya dapat uang, dan itu digunakan untuk membangun infrastruktur yang baru. Itu skema-skema yang perlu yang kita dengarkan dan akan kita coba lihat kecocokannya dengan Indonesia. Baik, dari skema-skema tadi, apakah mungkin sudah ada negara-negara ataupun pihak swasta atau mungkin bank yang tertarik untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur Indonesia? Ya, cukup banyak ya. Jadi pertama yang the usual suspects-nya tentunya partner-partner development kita ya. Dari World Bank, dari ADB, dari IFC, dari AIIB, itu semua hadir. Dan tentunya juga dari commercial banks juga pada datang. Dan tentunya banyak juga project owners ya, developer yang menawarkan kemampuan mereka baik dari sisi teknis maupun membangun misalnya jadi developer atau jadi teknologi provider.
Jadi sekarang tugas kita tentunya menyediakan kepastian, kejelasan dan skema yang bisa return-nya acceptable ya buat mereka. Oke, nah dari berbagai skema tadi dan juga berbagai proyek-proyek tadi begitu ya, ini untuk sektor yang mungkin kurang komersial seperti sanitasi dan juga air bersih ini bagaimana minat dari para calon investor? Iya, jadi kan investor itu tadi butuh kejelasan, kepastian dan butuh return yang setara dengan risk yang mereka ambil ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang secara umum mungkin terlalu risky ya. Pertama, jadi tugas kita di pemerintah itu untuk melakukan de-risking, mengurangi resiko itu agar investor itu bisa berinvestasi dan mereka merasa punya kejelasan. Mungkin saya kasih contoh satu hal dari sisi energi, misalnya geothermal. Geothermal itu kan pertama kita survei dulu, dapat data, bisa mengkira-kira, oh ini kira-kira ada nih steamnya di dalam gitu. Tapi kita hanya bisa tahu pasti kalau di drill. Nah, begitu di drill, udah tahu resikonya akan jauh berkurang. Nah, bisa jadi kalau kita tawarkan dalam bentuk mentah, itu bisa jadi orang swasta nggak ada yang mau karena resikonya dianggap terlalu tinggi. Tapi kalau government take the risk untuk drilling pertama, kemudian kita tenderkan setelah itu, bisa jadi itu jadi bankable. Contoh yang lain, misalnya salah satu resiko utama di proyek-proyek infrastruktur itu adalah lahan. Ya, kepastian lahan, ini bisa lama sehingga resikonya jadi tidak terukur. Bisa jadi nanti kita pisahkan antara prasarana, penyediaan lahannya disediakan dulu oleh pemerintah, kemudian investor yang masuk menyediakan funding dan teknologinya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita pastikan untuk hal-hal yang tadi yang bisa jadi kurang komersial tersebut. Oke, lalu bagaimana strategi dari Kemenko IPK memastikan hasil forum ICA ini bisa menjangkau wilayah-wilayah 3T yang sering tertinggal dalam pembangunan infrastruktur Indonesia? Ya, secara umum daerah 3T ini tentunya menjadi perhatian ya, dan di RPJMN pun sebenarnya intervensi-intervensi untuk daerah 3T sudah ada. Jadi tugas kita adalah mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ada di RPJMN.